Oke, kita sekarang di Museum Transportasi di Taman Mini Indonesia Indah, masih bersama Mas Alvin. Kita menuju ke mana, Mas? Sekarang kita ngeliat gerbong-gerbong koleksi yang di sana dulu, kereta-kereta Oke. penumpang. Ini berada di sisi kiri ya, sisi kiri dari Itu sih, kiri Museum Transportasi. sebelah baratnya, di pintu masuk. Nah, ini kita langsung aja ya, Ben. Di Iya. depan sini ada gerbong QL yang dimana lumayan terkenal ini untuk, kalau kata orang-orang, buat gerbong medis waktu itu. Di keterangan di situ, cuman di sini ada QL54 kereta poliklinik. Sebenarnya waktu setelah aku liput dari laporannya SS itu mereka sudah menyediakan kereta tandu kayak gini, Om. Jadi kalau sekarang kan ada namanya rel hospital ya, Iya, iya. untuk posko di stasiun-stasiun terdekat. Nah, kalau SS ini dia dari, sebenarnya setelah aku cari tahu itu sejak tahun 1890-an kalau nggak salah 1890 ya. sudah punya kereta-kereta macam poliklinik ini, tapi waktu itu masih kayak digabungin sama kereta barang, gerbong barang, Om. Dari seberapa 90-an kayak di poskoin kayak di Baituzok di Bogor atau semisal stasiun-stasiun besar lainnya. Nah, cuman pada akhirnya mereka mulai memperhatikan untuk bangun gerbong ini lagi sekitaran tahun 1910-an kalau nggak salah, Om, yang Perang Dunia I itu berkecamuk, atau mungkin waktu itu banyak bencana juga kan, Om, kayak misalkan di Maos itu ada gempa bumi yang Gempa bumi. Cilacap itu ya? Maos. Ya? Sampai itu ada gempa bumi Yang stasiunnya hancur itu. Ya. Waktu itu sempat ada gerbong posko juga, cuman mereka pakai gerbong DL, gerbong bagasi waktu itu, Om. Mungkin karena ini belum diproduksi waktu itu. Oke. Sampai akhirnya di Jawa Timur itu juga ada bencana erupsi Gunung Kelut. Stasiun Blitar cukup berdampak parah. Oh iya, ada fotonya di Ada KITLV foto di ya. KITLV. Sampai akhirnya SS ini memproduksi gerbong barang ini. Tadinya aslinya bukan KL, Om. KL itu kan, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, KL ini kepanjangan dari Brand Car Traitek atau kereta tandu. Oke. Dalam sebutan SS itu KL itu kereta tandu. Dan di sini masih ada logo SS-nya ya, Om. Iya, ini tadi saya lihat ini apa? Agak menarik juga. Iya, masih ada logo SS-nya di sini, teman-teman. Nah, ini sebelumnya nggak murni kereta tandu, Om. Iya. Jadi sebelumnya itu ini gerbong bagasi, aku lupa seri berapa. Nah, sehingga akhirnya pada tahun 1915-16an dimodifikasi sama SS, dijadiin gerbong KL ini untuk angkut kereta tandu ini, kereta medis. Dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai waktu itu, ada fotonya nanti di World Culture. Nah, di sini masih ada kisi-kisinya yang bekas gerbong bagasinya ini. Ini juga pintunya, mungkin teman-teman yang suka merhatiin sarana juga ini masih khas gerbong bagasi banget. Geser, oh iya, pintu geser. Dia pakai gender 2. Gender 2. Di sini juga masih ada ini nih, lambang SS-nya, ya tahu. Iya. Iya. Unik ya Mas, ini ada masih menyisakan masih banyak ornamen-ornamen yang enggak luntur, padahal waktu itu kan udah dipakai DKA. Ini tahun 19. 19. Oh, itu aspotnya. 1909. 1909 ya. Mungkin itu aspot asli gerbong bagasinya, bukan atau copotan dari lain. Ini buatan mana tadi, Mas? Waktu itu dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai, Om. Oh, Balai Yasa Manggarai. Waktu itu unitnya ada banyak, berapa unit gitu, belasan. Hingga akhirnya ini di NVBS itu ada fotonya, gerbong ini terpotret tahun 70 tahun 80-an itu di Bandung Gudang, Om. Di Bandung Gudang sempat kepotret KL54 ini, sampai akhirnya kereta ini diselamatkan sama kereta-kereta lainnya ini dibawa ke Balai Yasa Manggarai. Beda sama ini ya, kalau kita lihat foto-foto di salah satu stasiun Sidoarjo yang ada kereta terus ada tanda plusnya gede, itu beda ya? Enggak, itu gerbong barang biasa kalau nggak salah dulu. Oh, gerbong barang cuma ditambahkan yang plus di ya? Ini ya, ada foto yang aku pernah lihat. Iya, di Gedangan apa? Gedangan ya? Gedangan. Ada 2 gerbong itu ya? Iya. Mungkin ada gerbong ini juga sama gerbong lainnya gitu kayaknya, Om. Iya. Ini akhirnya tadi terpotret sempat di Bandung Gudang, terus sampai akhirnya tahun 90-an itu atau 80 akhir dibawa ke Balai Yasa Manggarai untuk mungkin dicek-cek sebelum dibawa ke sini sama gerbong-gerbong lainnya ini, sehingga akhirnya diangkut untuk dipajang di Museum Transportasi ini. Ini QL. Kenapa? Ini masih dulu. Sini aja apa-apa. Nah, setelah di KL ini, teman-teman,
gerbong poliklinik. Di sebelah sini ada mungkin ofisialnya di sini menyebutnya kereta perjuangan. Ini ya? Iya, dicat kereta perjuangan Republik Indonesia gitu untuk mengenang masa-masa itu. Nah, sebenarnya ini kereta apa sih? Nah, setelah aku ulik-ulik juga, ini tuh sebenarnya kereta BCL 5000. Jadi BCL itu untuk kereta kelas 2 dan kelas 3 milik SS, dan 5000 itu untuk klasifikasi panjang 13 meternya. Nah, di sini tapi sudah diidentifikasi menjadi itu CL 5329. Apa kita lihat ke dalam ya? Iya. Sorry. Ini CL 5329 Om. Oh, kereta perjuangan. Tapi kok tahun 1930 ya Mas ini? Iya, diproduksi tahun 1930. Oh, kereta ini produksi Iya. tahun 1930. Ini ya. kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada 2 sekat ya di sini untuk kompartemen kelas berapa ya tadinya? Kelas 3. Enggak. Pokoknya jendelanya itu agak lebar. Ini kalau nggak salah kelas 2-nya. Kelas 2-nya. Di sini ada toilet, masih ada sekat toiletnya. Ada untuk toilet kelas 2, kelas 3, dan di sana tadinya kelas 3 Om. Ini dulu punyanya siapa Mas? Ini SS. SS. Gelap, Iya. nggak gelap. Enggak gelap sih Mas. Ini tapi pada akhirnya dimodifikasi untuk kelas 3 seiring berjalannya waktu. Dan mungkin kita bisa. Oh, ini dulu toilet ya? Ini dulu toilet. Masih ada dudukannya nggak Om? Oh iya masih. Tapi langsung ngeplong. Iya, langsung ngeblong. Sama ya kereta-kereta sebelum zamannya Pak Yon. Ini juga toilet Mas? Itu kayaknya tempat Bukan ya? ganti atau apa nih? Unik WC-nya Iya, tadi. soalnya waktu itu aku curiga kan waktu itu pertama kesini. Ini kok kereta kelas 3, tapi ada sekatnya di tengah. Sama aku ukur manual ini lebar jendelanya lumayan beda Om. Ada yang lebih lebar. Ternyata yang lebih lebar itu setelah aku cocokin sama cetak birunya itu untuk kelas 2, dan di sini untuk Kelas satunya lagi untuk kelas 3. kelas 3. Emang sorry Mas, emang tempat duduknya itu hanya di pinggir-pinggir saja, tengah enggak ya? Nah, tadinya itu hadap-hadapan Om. Oke. Waktu kalau nggak salah awal diproduksi itu nggak kayak gini deh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu sama DKA itu dimodifikasi jadi kereta CL dan jadi kursi samping. Teman-teman penasaran ini gerbong buatan tahun berapa ya, kereta penumpang buatan tahun berapa? Iya. Kalau kita lihat di dalam itu ada tahun 1930. Iya. Karena waktu itu sejarahnya itu kenapa ada kereta BCL ini, kereta kelas 2 dan kelas 3, kenapa nggak digabung kelas 1? Karena 1930 itu sempat udah ada otomotif boom Om. Waktu itu SS mulai ngerasa tersaing sama kedatangan roda karet ya, mobil-mobil. Kualitas aspal di Hindia Belanda juga udah makin bagus, sampai akhirnya SS kehilangan pangsa pasar untuk kelas 1. Kelas 1-nya kehilangan, Sehingga kelas 2 sama kelas 3 Tapi dikembangkan. kelas 3 itu makin banyak. Kelas 3, Iya, kelas 2 makin banyak, akhirnya SS mulai banyak memperhatikan untuk memproduksi kereta BCL ini lagi Om. Pada tahun 1930 itu akhirnya mulai banyak lah memproduksi ini lagi. Sampai akhirnya ya, kereta-kereta untuk yang kelas menengah sampai ke bawah itu ada BCL-nya, dan kereta-kereta untuk kelas 1 atau ABL itu untuk kereta-kereta yang ekspres aja waktu itu. Di koran apa waktu itu disebutin. Iya. Nah, untuk fun fact-nya juga teman-teman mungkin ada yang sering nonton film Kereta Api Terakhir juga. Oh, yang Gerbong film ini sempat masuk peperangan. scene-nya, Om. Peperangan Iya. ya? Iya. Gerbong ini sempat masuk scene-nya, CL5329 ini beberapa kali sempat masuk scene-nya. Yang scene itu kalau teman-teman lihat lagi lari-larian pas gerbong belakangnya dibakar itu. Iya. Nah, ini sempat masuk juga waktu itu. CL5329 ini. Ini dulu memang kayak apa, kelas 2, kelas 3 itu untuk jarak jauh atau Jarak jauh waktu itu juga sama jarak menengah. jarak menengah? Nggak bayangin ya. Iya. Apa angin langsung gitu loh. Soalnya kan 1930 itu baik SS maupun swasta mulai kehilangan pasar kelas 1 kan, karena bis udah makin banyak, penumpang kelas 1 ini makin rewel, makin cepat, dia pengen yang cepet-cepet, akhirnya BCL ini mulai pamor. Nah, di sini mungkin di bawahnya sudah memakai bogie cradle ya teman-teman. Iya. Ini sudah ada perdaunnya di luar, dan masih aspotnya itu masih SS, dan di sana BCL itu karena L-nya itu rem udara hampa, tabung remnya masih ada. Yang mana Mas? Yang Oh, yang tengah. Iya. Yang tengah itu ya.
Yang ini ya. Ini tabung remnya, nah, tapi dia diidentifikasi sebagai CL5329. Oh, ini besinya buatan Krupp. Ada Iya, masih ada. Kruppnya. Kruppnya ya. Oh iya. Sorry, ini aku lupa ini bagian apa, tapi remnya yang ini om, tabung remnya yang kayak drum ini. Oh yang ini. Iya. Oke, ini tabung remnya ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang kita suka ngelihat banyak kereta yang tabrakan kan, maksudnya banyak kereta tabrakan hancur. Nah, kita ternyata pada zaman dahulu Saskurwaken juga sudah memperhatikan aspek keamanan itu om. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di bordese ini ada tiang yang lumayan tinggi. Ini aku lupa nama patennya apa. Ini lumayan banyak digunakan juga di Eropa atau di Amerika sana. Jadi ini untuk teknologi anti benturan ya om, untuk mengurangi benturan. Jadi semisal seumpama keretanya ini nabrak, gepeng gitu, dia nggak langsung hancur om, cuman ada anti benturannya ini untuk crashworthiness. Ini besi ya? Jadi semacam pintu ini sebenarnya ada untuk teknologi crashworthiness-nya itu. Oke. Supaya nggak gampang hancur. Iya. Dan di sini karena BCL ini juga dulu digunakan untuk kecepatan tinggi om, 75 sampai 90 km, mungkin juga dilengkapi sama buffer yang lumayan besar ini. Supaya dia nggak terlalu hentakan itu nggak terlalu parah. Berarti ini peredam hentakan ya? Iya, peredam hentakan. Ini kan model gini kan sama kayak di kereta-kereta India tuh kalau Iya, kereta India sekarang masih pakai ini kan? Iya. Cuman karena kita waktu itu setelah merdeka ganti ke nggak pakai kopler ganco lagi, pakai kopler AAR. Oh iya, kopler genggam, akhirnya teknologi itu udah dilengkapi di koplernya juga. Oh, di koplernya udah ada hentakan juga. Iya, anti hentakannya. Peredam hentakan. Wih, ternyata banyak juga ya Mas ini ya. Iya, lumayan banyak. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada kereta IL8 dan IL7. Oke, setelah dari BCL ini, di belakang sini sudah ada kereta IL8 dan IL7. Nah, IL8 ini dan IL7 ini terkenal sebagai kereta presiden waktu itu pemindahan delegasi pemerintahan darurat Indonesia ya Om. Ke Jogja ya? Dari Indonesia ke Jogja. Jakarta ke Jogja. Sorry. Ini Jakartanya itu dari Pegangsaan Timur kan waktu itu dari daerah rumah Manggarai, dinasnya Soekarno. Dinasnya Bung Karno ya, iya. Dijalankan waktu itu hingga ke Yogyakarta pada malam hari. Nah, sebenarnya ini aslinya kereta apa sih? Awalnya itu untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, sebelumnya itu juga diproduksi sama Saskurwaken. Itu untuk kereta inspeksi. Sebagaimana kodenya itu IL, inspeksi Raytech. L-nya itu Lufrem atau dengan rem udara hampa, diproduksi pada tahun 1900 mulai dinas pada tahun 1919 Om. Nah, apakah pada tahun 1919 itu awal dinas SS pertama kali punya kereta inspeksi? Jelas tidak. Karena dari awal 1878 itu sebenarnya mereka punya kereta inspeksi juga Om. Tapi kereta inspeksinya itu dia cuman kayak seadanya aja. Sampai pada akhirnya tuh tahun 1891 atau 4 gitu. Mereka mulai pesan buat kereta inspeksi ini. Yang udah pakai bogi waktu itu. Dimana di saat kereta-kereta yang lain masih pakai kereta Gandar 2, itu udah pakai bogi ya. Berarti ini dulu bekas kereta inspeksinya SS ya? Sampai akhirnya pada tahun era Perang Dunia I itu SS membutuhkan kereta salon yang lebih besar, yang bisa ngangkut orang-orang lebih banyak lagi, sampai akhirnya mereka produksi dua ini, IL7 sama IL8. Nah, IL8 ini untuk si gubernur jenderal ya kalau nggak salah. IL7 itu untuk wakil gubernur atau untuk yang lain. Terus hanya ada fasilitas tidurnya juga sih Om. Berarti kereta inspeksi yang dirubah menjadi kereta khusus untuk gubernur jenderal gitu ya? Dari awal sih waktu itu untuk gubernur jenderal. Dikhususkan ya? Dikhususkan. Nah, apakah ini, mungkin ada teman-teman yang bertanya juga, apakah kereta semewah ini buatan Eropa? Jelas bukan. Nah,
fun fact-nya adalah kereta mewah ini ternyata diproduksi oleh Balai Yasa Bandung waktu itu. Pada tahun 1917-18an nih kalau nggak salah. Berarti pas Perang Dunia Pertama ya? Iya, SS mendesain sendiri dan diproduksi sendiri di Balai Yasa Bandung. Cuman karena waktu itu ada Perang Dunia Pertama, impor material itu susah. Yang jadi duluan justru bodinya ini bodi kayunya udah jadi duluan, sisa-sisa belum datang dari Eropa. Jadi akhirnya sempat tunggu lama sampai akhirnya 1919 tuh baru sisa ini datang dan dirakit. Oh. Iya. Berarti ini tuh kereta ini tuh dibuat di Bandung karena mungkin salah satu alasannya kalau misalkan order dari Eropa itu mungkin bakal terganggu ya karena ada Perang Dunia I. Dan awalnya kereta ini warnanya putih kekreman. Kalau dari informasi dari koran-koran zaman dulu itu dilaporkan kereta ini berwarna putih agak krem gitu. Iya. Cuman pada akhirnya keretanya pada tahun 1930 pertengahan ngikutin sama kereta penumpang lainnya tuh diubah jadi krem hijau seperti ini. Jadi cuman sayangnya nggak bisa masuk ya. Iya, emang sayang. Terakhir di renovasi kereta ini sama pihak Taman Mini itu sekitar pas COVID 2020-an. 2020. Karena sempat bersih ya. Saksisnya. Terus yang ini? Dan yang ini yang satu karena ini untuk presiden, yang satunya ini untuk wakil presiden ada L7 ya. Sama untuk kereta ini memiliki panjang sekitar 18.500 mm atau 18,5 meter. Nah, uniknya teknologi ini juga diaplikasikan untuk sarana kereta Endaxe Endaxe Express itu juga seri 8000, jadi ini turunan seri 8000 sama SS. Endaxe juga diproduksi pada tahun-tahun 1990-an juga kereta-keretanya, sampai akhirnya didinaskan itu baru 1929. Sedangkan sarana Endaxe itu diproduksi sama pabrik Baynes. Karena pada waktu itu keretanya kan lumayan baru ya Om. Ini seri baru, SS butuh cepat mungkin waktu itu karena ada persyaratan itu, akhirnya mereka impor baru dari Belanda. 4 unit kereta kelas 1 dan 2 ABL, 4 unit kereta CL, dan 2 unitnya itu kereta restorasi yang nanti ada di sana. Ke 10-nya itu seri 8000. Nah, sering berjalannya waktu SS akhirnya produksi mandiri di Balai Yasa Bandung, Manggarai kalau nggak salah. Sampai akhirnya mereka produksi untuk Endaxe itu sendiri. Ini yang sana Mas. Nah, setelah kita membahas kereta-kereta milik SS ini ya Om, nah, uniknya di sana itu ada kereta milik maskapai swasta. Punya SCS. Milik Semarang Cirebon Stumtram maskapai. Mirip SCS. Di sini ada CR103. Nah, ini kereta ini diproduksi seingatku tahun 1909 Om. Karena dia butuh angkutan untuk masyarakat pribumi, akhirnya SCS impor waktu itu dari Baynes pada tahun 1909. Nah, setelah aku cocokin, uniknya ini SCS itu kan sarana Zuster maskapai rata-rata pakai bogi ya Om. Pakai bogi. Nah, kenapa ini cuma 2 gandar? Aku juga sebenarnya belum tahu sih. Cuman pada akhirnya aku cocokin, aku cari-cari di website luar seperti NVBS, itu ada kereta serupa Om. Tapi diproduksi ditulisnya 1888. 1888. Iya, yang mana itu masih zamannya Java Spurweg maskapai kan, JSM. Nah, JSM. Aku kalau boleh cocok lagi mungkin SCS kopi desainnya JSM. Dan produksi ulang untuk mungkin lintas-lintas cabang yang butuh radius kecil Om. Iya. Karena di situ disebutin ada kereta produksi 1888 tapi ketiplok bentuknya kayak gini Om. Iya, kayak Tegal bala pulang. Iya. Nah, waktu itu ini diproduksi 3 unit kalau nggak salah, CR101 sampai 103. Sempat kepotret juga ada di Balai Yasa Tegal waktu itu. Sampai akhirnya kereta-kereta ini digunakan, entah sempat melalang buana ke lintas maskapai lain atau tidak, sampai akhirnya ini dibawa ke Manggarai waktu itu selamat 1990-an, sempat dicat full hijau, sampai akhirnya dibawa ke Taman Mini ini untuk kereta keliling Om tadinya.
sampai tahun 2002 berapa ya? 2023. Sayangnya sekarang nggak ada ya. Iya. Nah, cuman kereta kelilingnya itu sekarang pakai gerbong baru, Om. Ada gerbong yang di bawah itu gerbong besi. Nah, kenapa ini nggak dipakai lagi? Konon infonya flange rodanya udah tipis, Om. Oh. Jadi mungkin butuh produksi ulang untuk flange roda. Padahal ini waktu itu sempet naik nggak, Mas? Nggak sempet. Oh, Mungkin sama Mas Nevi dulu. Oh, iya. Yang 2023 kan cuma setengah hari, Mas Nevi sampai sore. ini udah ditutup sayangnya. Dulu tuh terakhir aku kesini masih bisa naik. Ini memang ada penyekatnya nggak? Kan ada kelas ini kelas 3 ya? Iya. Oh iya, kelas 3. Kelas 3 Derby Classe CR 103 SC. Nah, ini produksi 1909, mulai dinas 1909. Iya. Tapi di sini tulis Perawatan akhir akhir Balai Asa Semarang 2019. Berarti ini waktu itu sempat direnovasi tahun 2019. 2019 ya. Cuma ini untungnya ada atapnya sih, jadi nggak terlalu ini. Nah, mungkin untuk pihak PT KAI sendiri mungkin kalau pengen memproduksi ulang gerbong antik yang tapi ribet nyari sasis barunya, keuntungannya mungkin kalau dari saran kita ya Om, mungkin bisa produksi ulang gerbong kayak gini. Karena ini jarak antar rodanya cuma 3 meter Om. Oh, nggak terlalu ini ya? Meter, bisa menggunakan sasis gerbong milik SS yang terlantar di mana-mana itu kan. Yang gerbong barang ya? Iya, gerbong barang 3 Iya, meter iya. mungkin bisa dibikin replikanya kayak gini buat Ambarawa atau buat di Solo. Ini lumayan ya Om kalau pakai yang 3 meter. Ini Ambarawa, Iya. kayak model-model kereta gini, sama B20 kan? Iya, sama B20 ini Kalau lumayan. misalkan Atau mungkin merepresentasi B17 SS. di sini bisa di Iya. Oh iya, B17 itu kan ini B17. Malang ya, Malang Sumtram. Nah, itu sekarang Iya. pakai gerbong wisata yang entah itu keretanya masih Ini masih jalan nggak? Nggak ya? Masih? masih deh kayaknya. Coba nanti kita naik kah? Boleh. Kenapa Mas? Ini gensetnya masih ada ternyata. Oh yang di Iya, gensetnya masih ada. genset di gerbong ya? Bukan genset dulu, aku lupa apa ya. Ini tuh Jeston tuh. Lupa. Nah, di sini awalnya dia masih pakai plain bearing Om. Awal diproduksi masih pakai plain bearing. Yang di sini ya? Iya. Hingga akhirnya pada tahun 1930-an itu dimodifikasi, dipasangin roller bearing pakai monotim kena. Hal serupa juga dipasangin di kereta Endaxe itu ABL CL-nya, atau sama di kereta Tidurnak Express SAGL dia dipasangin roller bearing ini biar lebih mulus, nggak usah di lagi. Ini masuk. Itu apanya Mas? Generator? Iya, ini kita bisa lihat di kolong bawah ini Om. Iya. Ini ada steam generatornya. Jadi kurang lebih buat karena belum pakai gerbong pembangkit ya Om. Jadi Iya. Kalau steam generator berarti ada pipa yang connect dari loko uap ke kayak sini. di pabrik-pabrik gula kalau nggak salah beberapa sedang pakai itu ya Om. Iya. Dan ini untuk pengereman. Loh. Ini kayaknya Westinghouse ya Om. Kenapa? Westinghouse bukan ya? Ini model, aduh, aku lupa, ini rem-rem model Jerman yang juga masih dipakai di kereta-kereta sekarang. Kayaknya ini udah Westinghouse deh. Yang ini ya? Iya, aku curiga gitu sih. Ini ada tabung udara juga, mungkin tabung ini jangan-jangan ya? Tabung udara tekan ya? Untuk pengereman? Iya, mungkin udah Westinghouse mungkin. Soalnya ini, aduh aku lupa namanya, ini buat alat pengereman. Iya nih merek Knorr-Bremse. Knorr-Bremse ini aku buatan Jerman. Iya nih jangan udah. Jeston. Ini ya Jeston. Iya, pipa-pipanya juga masih lengkap ini. Berarti ambil uapnya dari loko uap ya? Mas? Iya. Kenapa Mas? Iya, ini ternyata rodanya masih, komponen-komponennya masih lengkap juga Om. Dulu kan kalau masih pakai yang buat penerangan sebelum ada steam generator mungkin ya, yang kayak kilikan itu apa namanya?
yang biasanya diputar biar listriknya Iya, bangkit. kayak dinamo itu yang di Iya, sepeda. oh iya dinamonya. Nah, Dinamo. ini sambungannya ke sini Om. Ini lubang dari boginya. Di situ masih ada tabung ya Om. Iya. Kalau kita lihat di dalam situ masih ada tabung. Ketika keretanya jalan, dia nanti mengenerate dinamo itu jadi listrik gitu Om tadinya. Cuman Udah mungkin- dilengkapi gitu ya berarti ya? Iya, sejak tahun 1915-an pertengahan lah untuk penerangan listrik Listrik, SS kan. Cuman mungkin sering berjalan waktu diganti sama G-Stone ini steam generator. Iya, karena lebih stabil dan Lebih stabil dayanya lebih berat. Iya. Apa lebih besar kok, Bro? Soalnya kalau pakai ini ketika keretanya berhenti itu juga ikutan Mati. berhenti ya. Iya. Dan ini apa ya? Kalau pakai generator ini kan selama uap Iya. diproduksi dia akan nyala. Betul Om. Ini mungkin kotak baterai ya Om. Ini ya. Iya, yang kotak ini. Kalau nggak salah. Sorry, yang ini ya. Iya. Yang ini ya, Mas? Ya? Iya. Kotak baterai. Aku juga baru tahu nih Mas udah pakai kenor bremse. Mungkin Mas Haryanto tahu kali ya kenor bremse. Oh iya udah IW, bener Om, berarti udah pakai rem udara tekan. Lalu di sini informasinya sudah Keterangannya IW7 itu. atau IL7. IL itu untuk Lux rem waktu bahasa Belanda atau rem udara hampa, dan di sini W ini untuk rem Westinghouse atau rem udara tekan. Itu sudah dilengkapi itu. Perawatan tadi 1981. Pakai es balok. Kotak es baloknya di mana ya? Soalnya tadi aku nggak melihat ada buat naruh es balok ya. Apa ini jangan? Ya, Nah. kok bisa jadi ini ya? Iya. Soalnya kalau yang di kereta restorasi itu kelihatan Om di bawahnya. Mungkin apa sama ya ini ya? Mungkin perlu dicocokin lagi. Nah, untuk teman-teman di sini dia kan pakai udara hampa ya Om ya? Iya. Di sini sudah pakai udara hampa waktu itu karena awalnya kereta-kereta SS itu pakai rem tangan aja Om dari awal dinas, atau nggak pakai rem lah karena butuh, karena tapi rem tangan itu kan butuh juru rem ya di belakangnya. Nah, sedangkan mulai tahun 1900-an SS mulai pakai rem udara hampa yang dioperasikan kalau nggak salah itu dari lokomotif ya. Nah, semasif apa penggunaan rem ini ternyata bukan hanya di kereta penumpang Om. Waktu itu setelah aku cari-cari di koran-koran atau di laporan SS, pas zaman-zaman Perang Dunia Pertama itu kan 1916, Oosterlinen mulai ada sugar boom ya Om. Pabrik gula mulai banyak yang produksi banyak, butuh pengiriman ke Tanjung Perak, ke pelabuhan lebih banyak. itu mungkin sempat dibahas sama Mas Nevi juga. Butuh pengiriman ke Tanjung Perak sampai akhirnya di double track kan Om itu, dari Kertosono sampai Surabaya, sampai akhirnya SS mengoperasikan kereta malam khusus untuk pengiriman pembuangan gula ini ke Tanjung Perak Om. Nah, hal itu juga ternyata berdampak sama pemilihan sarananya. SS melakukan inovasi, melakukan pemesanan gerbong barang tertutup GR, Geslotenvoerderwagen. Itu mereka sudah dilengkapi sama rem udara hampa ini Om, jadi GL. Sama kereta gerbong terbuka tutup tinggi itu ada gerbong HL atau Hoge Openvoerderwagen waktu itu. Masing-masing dipesan sekitar 400-an unit dari Eropa. Lumayan gede juga ya? Iya, GL itu 400, HL-nya itu 400 pada tahun 1919-an atau 16. Habis itu dirakit di Balai Yasa Manggarai waktu itu. Aku lupa di Madiun atau Surabaya itu sempat juga bangga. Nah, Karena memang ini ya saat itu memang sugar boom tadi ya, produksi gula paling tinggi di masa-masa itu. Apa keuntungannya pakai rem udara hampa itu? Ketika rem tangan itu perlu ada juru rem, udara hampa kan bisa dikendaliin langsung ya Om, dari lokona. Sementara itu dia juga bisa meminimalisir anggaran juru rem Om. Karena waktu itu kan keluhannya SS tuh mereka mau mengoperasikan kereta malam, mereka butuh ada yang shift malam kan Om. Nah, pakai ini jadi bisa lebih hemat lah waktu itu. Cuman akhirnya entah ini sempat berjalan lama atau enggak, kalau aku perhatiin sekitar 1920-an itu akhirnya rem-rem udara hampa ini mulai ditukar lagi jadi rem tangan Om. Karena perawatan atau karena apa mungkin. Iya. Sampai akhirnya
kereta-kereta Berarti- penumpang ekspres ini tetap Berarti rem hampa tadi itu dikendalikan di logonya, kemudian dia seri ke belakang-belakangnya. Iya, ada rem, ada Rangkaiannya pipa ya. remnya itu, Iya. pipa udaranya. Lumayan bagus sih. Oh, udah nggak ada mesinnya, itu udah bolong. Kenapa? Udah bolong ya? Oh iya. Udah diambil berarti. Nah, ini perangkat pengeremannya ini. Nah, ini kan udah bolongan itu, Om. Buat apa udara tekan? Udah tekan ini, Om. Udah. Yang tadi ya Mas ya? Iya, udah rem kekinian berarti udah sempat dipasang berarti. Soalnya rem udara hampa ini punah tahun 1960-an waktu itu, Om. Oh. Jadi ceritanya rem-rem ini udah mulai punah sampai akhirnya DKA ini mengalami defisit sarana. Jadinya kereta-kereta yang masih layak dikonvert pakai udara tekan, sama akhirnya kita impor kereta yang udah pakai rem Westinghouse udara tekan ini dari Jepang sama dari Eropa Barat waktu itu. Oke. Tahun 1965. Eropa Barat itu termasuk Rumania, Hungaria gitu ya? Iya. waktu itu. Eropa Barat. dari Eropa Timur apa Hungaria Eropa juga. Barat? Eropa Timur juga, Eropa Barat juga waktu itu Oke. dari mana ya? Jerman Barat. Jerman Barat.